Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita melanjutkan kajian serial kajian Tibbun Nabawi di Masjid Ar-Riyadh, melanjutkan materi yang telah lalu, pertemuan kedua, dan sekarang pada pertemuan ketiga, yaitu bab hubungan intim dalam bimbingan Islam dan kedokteran Arab klasik. Pada pertemuan yang singkat malam ini, kita akan membahas terkait dengan bab yang sebelumnya. Kita ingin membahas poin yang singkat tetapi sangat penting untuk diketahui bagi kaum muslimin, muslimat, yaitu syariat dan syarat poligami. Nah, pembahasan ini adalah pembahasan yang mungkin sensitif bagi kaum wanita dan mungkin pembahasan yang menarik bagi kaum lelaki. Perlu diketahui bahwasannya bagi sebagian kaum wanita, pembahasan ini layaknya pembahasan yang menyambar telinga mereka, seolah-olah bom waktu bagi kaum wanita, seolah-olah bom ini akan meledak di rumah dia. Dan akan tetapi ada yang dikecualikan. Siapa mereka? Orang-orang yang memang Allah kecualikan, yang Allah berikan taufik kepada kaum wanita untuk mereka bisa menjalankan syariat ini, ya, menjalankan syariat poligami. Pertama perlu difahami definisi poligami. Poligami adalah sistem perkawinan yang salah satu pihak, yaitu suami, memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan. Dan hal ini berlawanan dengan praktek monogami yang hanya memiliki satu suami, ya. Mereka ahli tauhid, istrinya satu. Nah, katanya para masyayikh. Lantas poin yang kedua, apa hukumnya poligami? Ya, Allah Subhanahu wa taala menghalalkan hambanya dari kaum Adam untuk memiliki istri lebih dari satu. Halal. Dan syariat melarang kaum Adam untuk beristri lebih dari 4. Nah, maka ini adalah syariat. Selesai pendapat hukumnya tentang poligami, berputar tentang hukumnya poligami ini antara mubah, ada yang mengatakan sunnah mustahabbah, ada yang mengatakan wajib, sesuai dengan kondisi individu kaum lelaki. Bahkan bisa menjadi hukum poligami itu makruh sebagaimana madhab Hambali, dan bisa menjadi haram. Kembali kepada apa? Kembali kepada niat. Kembali kepada niat. Poligami bisa menjadi wajib jikalau si istri tidak bisa melayani suami. Jikalau si suami khawatir dirinya terjerumus dalam perzinahan karena si istri sama sekali tidak mau melayani suami, dan matanya liar gara-gara syahwat dia tidak tertundukkan, maka ini khawatir dan bisa menjadi wajib poligami. Maka jangan salahkan kaum lelaki untuk mencari ranjang lain tatkala di ranjang dia tidak dilayani oleh kaum istri. Karena tugasnya seorang istri tidak bisa digantikan oleh ART, oleh pembantu, oleh tetangga, nggak bisa. Nah, maka ini perlu diperhatikan. Hukum bisa berubah-ubah sesuai dengan kondisi. Tapi jangan mencari-cari alasan, mencari dalil. Dasar matanya jelalatan, ya, dalilnya syahwatnya nggak bisa tunduk, dia sering ngelihat sesuatu yang haram,
Ya, dalilnya saya menikah dengan kamu, mata saya belum tunduk, jadi wajib bagi saya poligami. Nah, ini alasan. Nah, sebenarnya perlu diruqyah. Nah, barakallahu fikum, rahimani wa rahimakumullah. Kita ingin membahas poligami dengan insaf, adil. Nggak mau kita membahas ekstrem kanan, nggak mau ekstrem kiri. Tapi kita ingin menyampaikan, ini syariat bukan main-main. Ini syariat bukan guyonan. Kalau mau melangkah, pikirkan baik-baik. Dari sisi agama, dari sisi dunia, rumah tangga dia, perlu dipikirkan baik-baik. Terkait dengan poligami, manusia merespon dengan aneka ragam respon. Ya. Dan syariat ini, syariat poligami adalah al-haq. Syariat itu selalu di tengah. Bainal ghali wal jafi, bainal ifrat wa tafrid. Antara ekstrem kanan dan antara ekstrem kiri. Ya. Antara ekstrem kanan dan antara ekstrem kiri. Oleh karena itu, khairul amr awsatuha. Sebaik-baik perkara adalah yang di tengah. Sebaik-baik perkara adalah yang di tengah. Gak boleh ekstrem kanan dalam perkara poligami atau ekstrem kiri. Dan orang-orang yang ekstrem kanan, mereka yang berlebihan terhadap poligami, bahkan punya 10 istri, ya, banyak harta, 10 istri. Nah, lain halnya dengan syariat masa lalu, ya, syariat yang lalu dengan syariat sekarang berbeda, ya. Syar'un ma qablana syar'un lana idza wafaqa asyara'. Syariat nabi-nabi yang telah lalu, rasul yang telah lalu, itu menjadi syariat kita kalau syariat nabi yang lalu, rasul yang lalu mencocoki syariat Islam yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Kalau nggak cocok, berarti syariat yang lalu tidak bisa dipraktekkan di zaman sekarang. Ya, orang Yahudi dan orang Nasrani, ya, di masa lalu biasa dengan poligami. Kalau ada orang Nasrani zaman sekarang mencela poligami, berarti Nasrani orde baru. Nasrani orde lama, mereka itu poligami. Yahudi poligami. Nabi Sulaiman istrinya berapa? 1.700 istrinya Nabi Sulaiman itu wanita merdeka, yang 300 dari kalangan budak, sebagaimana disebutkan dalam riwayat Imam Al-Bukhari. Dan pernah disebutkan dalam riwayat Nabi Sulaiman semalam bisa mendatangi istrinya 100 istri. Ya, antum setiap malam aja 1 kali aja belum tentu. Nah, barakallahu fikum. Apalagi kalau istri 4, mau semalam 4, harus minum obat penguat. Ya, nas'alullah al-afiyah. Maka rahimani wa rahimakumullah, ya, yang ekstrem kanan. Adapun Nabi Sulaiman itu memang syariatnya Nabi di masa itu dan tidak bisa dipraktekkan pada syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Nah, maka syariat yang dibawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khusus umatnya Nabi Muhammad itu maksimal 4. Lebih dari 4 ekstrem kanan. Atau juga yang ekstrem kanan mereka yang bermudah-mudahan, tidak melihat masalah-maslahat, tidak melihat madarat. Ya, makanya madhab al-Hambali melihat bisa jadi hukumnya makruh jika kalau akan merusak. Nah, kemudian ekstrem kiri adalah mereka yang alergi dengan poligami, benci dengan poligami, lakinya ataupun wanitanya. Ingat, benci, alergi, ini berarti tidak menunjukkan kesempurnaan iman seseorang. Masih mending kalau dia mengingkari syariat poligami, khawatir bisa mengancam keimanan dia, bisa mengeluarkan dia dari keislaman. Sebagaimana disebutkan Syekh Ibn Baz rahimahullah, satu syariat Islam saja diingkari bisa mengeluarkan seseorang dari keislaman. Maka hati-hati. Poligami bukan main-main, harus pada jalurnya. Gak boleh ekstrem kanan, gak boleh ekstrem
kiri. Barakallahu fikum. Manusia terkait dengan poligami, ya, responnya yang beda-beda, ya. Maka ada jenis 4 macam manusia terkait dengan poligami. 1, ada orang yang tahu ilmunya poligami, mengimani syariat poligami, dan mengamalkannya. Maka jenis pertama ini adalah kaum laki dan istri-istri mereka yang Allah berikan taufik, hidayah untuk menjalankan syariat yang satu ini. Naam, Allah berikan mereka hidayah dan taufik, lakinya ataupun wanitanya. Masya Allah. Walil ujab, yang sangat menakjubkan, banyak kisah-kisah di antara kita ketika seseorang menikah dengan seorang wanita. Gak lama kemudian si wanita ini bilang kepada suaminya, "Mas, gak mau nambah lagi, Mas." Nah, kamu yang bener Mas. Saya kasihan lihat akhwat-akhwat 2 orang tuh, kasihan. Saya pengen 2 orang ini diselamatin sekalian, Mas. Masya Allah. Yang meminangkan istri pertamanya, meminangkan wanita-wanita lainnya untuk dijadikan madunya. Masya Allah. Nah, ini orang-orang yang mendapat taufik untuk menjalankan syariat poligami. Nah, minimalnya kalau nggak suka poligami, jangan benci, jangan ingkari lebih-lebih. Barakallahu fikum. Kemudian rahimakumullah, jenis manusia yang kedua. Jenis manusia yang kedua punya ilmunya, Masya Allah, ilmunya ada lengkap, ngelontok di luar kepala. Catatannya, titik komanya, Masya Allah, dari ustadznya dicatat semua, terekam. Nah, ilmu sudah punya, mumpuni, Masya Allah, mengimani, Masya Allah, tapi enggan untuk mengamalkannya. Ya, enggannya karena apa? Enggannya karena berbagai sebab. Ya, dia enggan untuk mengamalkannya karena berbagai sebab. Ya, adapun sebab bisa muncul dari sisi wanita itu sendiri ataupun dari sisi kaum lelaki. Dari sisi kaum wanita seperti apa? Kaum wanita nggak mau diduakan, nggak mau ditigakan, nggak mau diempatkan. Nah, dengan argumen macam-macam. Apa? Takut kesetiaan suami nanti akan bercabang. Ya, takut cinta suami berkurang. Ya, yang lebih dari itu takut rezekinya nanti dibagi-bagi berkurang. Padahal Allah memberikan rezeki, ya, kepada suami sesuai dengan jumlah kepala-kepala yang dipimpinnya. 1 kepala, 1 istri, rezekinya suami ya sudah, suami dan istri sudah dicatat melalui suami. 2 istri sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala melalui suami. Rezeki istri 2 ini, walaupun mereka tidak bekerja, Allah sudah memberikan jatah kepada sang suami. Ya. Walaupun yang berikutnya dia menikahi janda dengan anak-anak yang banyak, sudah dicatat oleh Allah rezekinya akan ditambah melalui suami untuk madunya, untuk istri keduanya, ketiganya, plus dengan anak-anak yang dibawa si istri. Ya. Adapun istri tertua yang ketakutan sebenarnya hanya takut masalah dunia, bukan masalah agama. Kembalinya kepada fitnah dunia. Kenapa? Karena itu yang dibisikkan oleh syaitan kepada mereka. Ya, syaitan apa yang mereka lakukan? Ya'idukumul faqr. Menjanjikan kepada mereka, menempatkan di mata kepala mereka dengan janji-janji kemiskinan. Kalau suami kamu tambah istri, rezeki kamu akan berkurang rezeki kamu. Suami kamu nanti ingat gak setia lagi. Suami kamu nanti gak mijitin kamu lagi. Suami kamu nanti gak bawain bunga untuk kamu lagi. Belum tentu. Bisa jadi ketika tambah istri, tambah mesra. Ya, ketika istri 1 haid, gak ada istri yang lain, suaminya ikut haid. Ya, ketika istri 1 haid, yang lain gak haid, bisa menggantikan fungsinya. Ketika istri 1 sakit, istri yang lainnya mengobati istri yang sakit dan merawat anaknya, sedangkan suami di luar. Berapa banyak keuntungan poligami. Barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullah. Maka
perlu dibuka mindset dada lebar, terima penjelasan, ya. Dan kita ingin di tengah, insaf, tidak ingin ekstrem kanan, tidak ingin ekstrem kiri. Dan fitrahnya kaum wanita, mereka itu adalah pecemburu. Mau Arabnya, mau Eropanya, mau Baratnya, mau Jawanya, cemburu memang. Tetapi seorang wanita yang dewasa adalah wanita yang bisa menundukkan egonya. Menundukkan egonya. Ditundukkan kepada apa? Kepada syariat. Hawa nafsu itu cemburu, tapi syariat Islam ada syariat poligami. Kalau bisa menundukkan ego ini, Masya Allah, maka itu sempurna betul wanita ini. Ya, berani menundukkan syahwatnya, egonya dengan syariat Islam, dengan adanya syariat poligami. Ya, laki-laki poligami itu lumrah. Ya, 1 giga, 2 giga, 3 giga, 4 giga. Paling banyak 4 giga, 4 istri. Naam, barakallahu fik. Naam, kalau istri gak boleh 1 giga, 2 giga, 3 giga, 4 giga. Istri cukup 1 suami. Kalau istri lebih dari atau poliandri, maka akan menjadi masalah pada nasab sang anak. Ini spermanya siapa? Siapa pelakunya? Nah, ini hikmah poligami. Makanya laki-laki cukup 1 walaupun istrinya banyak. Dan Allah Subhanahu wa taala jika menjadikan syariat, pasti di situ ada kebaikan untuk kedua belah pihak. Naam. Barakallahu fikum. Kemudian rahimani wa rahimakumullah jami'an, ada juga jenis kaum wanita yang kaum wanita ini ridho, tapi ridhonya apa? Kepepet, terpaksa. Ketika kapan? Suaminya nikah sembunyi-sembunyi. Setelah istri keduanya punya anak, baru cerita. Ridhonya setelahnya, walaupun melalui perang dunia ketiga. Nah, akhirnya ridho. Dan demikian juga tetap si istri mendapat pahala. Istri yang tadinya gak ridho, kemudian ridho, mendapat pahala. Tetapi tidak sesempurna dengan wanita yang dari awal ridho ketika dia dimadu. Ya, hati-hati. Ketika ada seorang wanita mendapati suaminya poligami, kemudian minta cerai, hati-hati. Hadis Nabi SAW, ayyuma imra'atin talaba talaqaha min ghairi ba'sin, dalam riwayat min ghairi kunhu, lam yara raihatal jannah. Hadis sahih. Kata Nabi SAW, barang siapa ada dari kaum wanita yang dia minta cerai kepada suaminya tanpa alasan syar'i, maka dia gak bisa mencium bau surga. Kalau ada ancaman gak bisa mencium bau surga, termasuk dosa kecil atau dosa besar? Dosa besar. Kalau istri minta cerai karena suami gak menafkahi, istri minta cerai karena suami melakukan kekerasan dalam rumah tangga, istri minta cerai karena suami berzina, istri minta cerai karena suami tidak pernah memuaskan istrinya. Nah, sah-sah saja bagi si istri untuk minta cerai pada suami. Suami pemabuk, suami nggak sholat, silahkan istri minta cerai. Tapi kalau suami menjalankan syariat poligami, jangan minta cerai. Ini yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Karena menjadi apa? Sebab terjerumusnya dia dalam dosa besar. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Banyak kaum istri yang minta khulu, minta cerai karena dia tidak ridha dengan suaminya yang melakukan syariat poligami. Ya, banyak sekali. Barakallahu fik. Dan yang jadi masalah sekarang di musim pandemi, banyak wanita minta khulu karena gaji suami merosot. Ini nggak boleh. Ya, ini nggak boleh, haram. Ya, ini diharamkan. Banyak sekali musim pandemi perceraian meningkat. Sudah istri minta pulsa terus, di rumah hanya lihat HP doang. Ya, minta jatah ke suami. Ya, lihat drakor terus, butuh pulsa. Ya, akhirnya pengennya suaminya mukanya putih kayak drakor. Ya,
Ini efek dari dunia maya. Nah, barakallahu fik. Sedangkan ada kaum Adam. Kaum Adam, mereka ini punya ilmu, ya, tapi tidak mengamalkan satu syariat ini dengan berbagai pertimbangan. Di antaranya ada di antara mereka yang kaum Adam tidak mau melakukan ini dengan argumen-argumen. Di antara argumennya, dia memang nggak bisa melayani, memuaskan satu istri. Satu istri aja nggak memuaskan, apalagi dua, khawatir mengecewakan. Itu argumen mereka. Masuk akal. Ya. Ada argumen yang lainnya, saya nggak mau punya masalah dengan istri tua saya. Ya. Ada argumen yang lainnya, anak-anak saya nggak ridho kalau saya poligami. Ada argumen yang lainnya, saya lebih mending sibuk ibadah yang lainnya daripada poligami. Ada argumen yang lainnya, saya lebih sibuk mending berdakwah, mencatat, menulis kitab, ya, menghabiskan waktu saya untuk dakwah daripada urusan yang ini. Argumen silahkan, ya, apapun argumennya, yang jelas Anda semua pertimbangan. Kaum wanita mempertimbangkan, kaum laki-laki juga mempertimbangkan. Apa? Bainal mafsadah wa maslahah, antara efek buruk dan efek baik. Perlu ditimbang-timbang. Kalau efek buruknya lebih banyak, maka perlu diperhatikan baik-baik. Wah, ini masalahnya keluarga besar saya ini, membawa nama keluarga besar saya. Ya urusan Anda. Kira-kira kalau maslahatnya sedikit, madharahnya lebih banyak, kerusakannya lebih banyak, dengan dia poligami, dakwah dia nggak lancar, ya, dakwah dia terjegal, ya sudah, Anda paling tahu. Nah, pinter-pinter menimbang. Barakallahu fikum. Kemudian rahimakumullah, ya, sebagian kaum Adam mencuat semangatnya untuk poligami. Itu juga karena beberapa faktor. Ada faktor intern, ada faktor ekstern. Faktor ekstern yang menyebabkan kaum lelaki syahwatnya mencuat dan menggebu-gebu ingin poligami, di antara faktornya adalah pemandangan di luar, fitnah yang begitu dahsyat dari wanita-wanita berpakaian tapi telanjang, ya, begitu pula fitnah-fitnah yang ada di dunia maya dari gadget-gadget. Nah, sedangkan laki-laki ini memang pembawaannya dasarnya manusia tipe panas, ya. Ada jenis manusia tipe panas, tenaga di ginjal terlalu besar, ya, sehingga syahwat dia tinggi. Ada orang yang memang dia pembawaannya untuk masalah ini nggak terlalu menggebu-gebu. Nah, maka ini juga berpengaruh. Barakallahu fikum. Faktor intern, di antara faktor intern yang menyebabkan semangat poligami menggebu-gebu adalah di antaranya yaitu faktor dominan pada si istri. Istri tidak punya seni untuk memuaskan suami. Istri dengan lidahnya yang tajam, lebih lancip daripada tombak, lebih tajam daripada pedang, ya, menyayat-nyayat hati suami, ya, sehingga ketika hendak hubungan intim gak ada hasrat dengan sang istri, ya. Ini bermula dari dalam rumah tangga, ya, urusan ranjang yang dikecewakan, sehingga dia harus mengambil keputusan untuk mencari ranjang yang lainnya. Nah, barakallahu fikum, ini sebagai introspeksi. Bukan ini provokasi untuk Anda semua poligami, bukan. Tapi introspeksi, layak enggak kita poligami? Nah, perlu jadi pertimbangan. Dan rahimani rahimakumullah, ya, ini adalah fitrah kaum laki-laki poligami ini, ya, impian yang diidam-idamkan bagi kaum lelaki. Jenis manusia yang ketiga, ya, mereka tidak punya ilmu tentang syariat poligami, tapi mereka melakukan poligami di atas fitrahnya saja. Ya, banyak, bahkan di zaman kita sekarang banyak, ya, punya ilmunya nggak ada, ilmu tentang poligami nggak ada, nggak tahu kalau poligami ada dalam syariat Islam. Mereka cuma sholat, puasa, tapi nggak tahu ternyata ada syarat poligami. Mereka melakukan poligami karena hasrat saja, kepingin saja, sampai istrinya 10, istrinya 20.
Itu yang ketahuan. Yang belum ketahuan kita nggak tahu. Nah, itu apa? Nggak tahu ilmunya, tapi karena fitrah dia pingin, hasrat dia pingin, nafsu dia pingin, tapi nggak ada ilmu. Nah, ketika sudah mendapat ilmu, maka dia harus menceraikan semua istrinya kecuali yang diperbolehkan dari 4 istri. Nah, dari 4 istri. Ulama khilaf, mana yang lebih pantas? Urutan 1, 2, 3, 4 tetap, yang setelahnya itu diputuskan, atau bisa dengan diundi, atau si suami memilih mana yang paling cantik dan cuantik. Barakallahu fikum. Rahman wa rahmakumullah. Kemudian jenis manusia yang keempat. Ya, jenis manusia yang keempat, dia nggak punya ilmunya, juga dia nggak mengamalkan. Nggak punya ilmunya, juga nggak mengamalkan poligami. Nah, barakallahu fikum. Dan ini semua kenyataan terjadi di antara kita, dan ada semuanya seperti ini ada. Adapun orang-orang Syiah, ya, mereka menjadikan syubhat kawin kontrak, ya, syubhat kawin kontrak, yang mana kawin kontrak ini sempat dibolehkan oleh syariat hanya 3 hari saja, dan setelah itu, sebagaimana datang dari Ali bin Abi Thalib, muttafaqun alaih, bahwasannya kawin kontrak dilarang ketika perang Khaybar. Ya, pelarangannya sabit dari Nabi, dilarang kawin kontrak. Tetapi orang Syiah memanfaatkan momen yang dibolehkan 3 hari sampai detik ini dijadikan dalil bolehnya kawin kontrak. Kawin kontrak lebih murah daripada zina. Permisi ya, karamakumullah, zina 1 malam bisa 80 juta. Kawin kontrak, saya nikah dengan kamu dengan mahar 100.000 selama 1 bulan. Kan enak, murah sekali. Nas'alullahal afiyah. Ini namanya hawa nafsu. Ya, hawa nafsu. Rahman rahimakumullah jami'an. Kemudian ada beberapa hal setelah kita tahu tentang syariat poligami, ada yang perlu dibahas, yaitu tentang syaratnya poligami. Setelah kita tahu syariat, kita harus tahu syaratnya. Sebelum kita melangkah, kita harus tahu ilmunya. Ya, kita harus tahu ilmunya. Al-ilmu qabla al-qawli wal amal, kata Imam Bukhari. Ilmu itu sebelum ucapan dan amalan. Jangan sampai poligami tapi nggak punya ilmu, ya, minta terus ke istri, wah istriku poligami dong, aku bolehkan dong, katanya. Ilmunya nggak punya. Nah, merengek-rengek minta ke istri, ilmunya nggak punya. Kalau orang melakukan poligami tanpa ilmu, akan didapati kezaliman, kejanggalan, nah, ketidakadilan, pasti dan pasti. Nah, pasti dan pasti. Barakallahu fiik. Maka poligami itu harus ada syaratnya yang perlu kita datangi, sehingga apa? Tidak terjatuh, tidak bermudah-mudahan terjatuh dalam perceraian, kekerasan, penganiayaan, penelantaran anak. Makanya syariat itu penting dengan ilmunya yang lengkap, agar apa? Agar orang itu menjalankan ibadah semua di atas rambu-rambunya. Nah, dan syariat agama ini sekali lagi di tengah. Masalah poligami juga di tengah. Biar nggak ekstrem kanan, biar nggak ekstrem kiri, lakukan syariat poligami ini di atas syarat-syaratnya. Ya, di atas syarat-syaratnya. Syarat poligami yang pertama adalah al-qudrah al-maliyah. Kemampuan harta itu ada. Ya. Jangan modal dengkul saja, modal nafsu saja, langsung terabas sana terabas sini. Nah, qudrah maliyah, bayar mahar lo, sekarang butuh duit. Mahar itu butuh, dan memang sebaik-baik mahar adalah yang paling murah. Tapi murah-murahnya butuh. Ya, ada juga walimah. Ya, belum lagi ada acara, mengadakan acara di zaman sekarang butuh biaya besar. Apalagi di Jabodetabek, biaya yang sangat besar. Nah, maka qudrah maliyah itu penting. Ya, tetapi ini bukan mutlak. Karena apa? Rizki di tangan Allah.
Tetapi mahar butuh duit. Ya. Al-fulus laisa kullu syai', walakin kullu syai' yahtaj ila al-fulus. Ya. Money it's not everything, but everything needs money. Ya. Uang bukan segala-galanya, tapi kita butuh duit. Nah, itu penting. Barakallahu fikum. Kemudian syarat yang kedua, al-qudrah al-badaniyah. Kemampuan fisik. Orang punya kencing manis, permisi akramakumullah, biasanya dia nggak understand. Ya. Dia biasanya nggak apa? Nggak mampu untuk melakukan apa? Hubungan intim, permisi, impoten. Orang yang kencing manis, ya rata-rata impoten. Ini contoh kasus saja. Satu istri saja nggak bisa dilayani. Satu istri saja nggak dipuasin. Mau nambah istri yang lain. Berarti 2 orang bakal dizalimi. Maka ini nggak pantas untuk poligami. Kemudian syarat yang ketiga, yaitu al-qudrah 'alal 'adl. Kemampuan untuk berbuat adil. Kemampuan untuk berbuat adil. Maka ini penting rahimani wa rahimakumullah. Kalau sekiranya nggak bisa berbuat adil, ya sudah jangan poligami. Dan adil di sini bukanlah adil dalam perkara hati. Bukanlah adil dalam perkara cinta. Ya. Rasulullah istrinya 9, tapi Rasulullah paling condong hatinya kepada siapa? Aisyah. Rasulullah masalah cinta nggak bisa adil. Ya. Wa qulubuna bainal asabi min asabiir rahman. Hati kita ini ada di jari, antara jari jemari Allah Subhanahu wa taala. Dibolak-balikkan kapan saja. Maka yang memiliki hati itu Allah. Dan masalah cinta kita nggak bisa adil. Nggak bisa adil. Antara istri 1, istri 2, istri yang berikutnya nggak bisa adil. Untuk apa? Untuk masalah cinta. Saya lebih cinta kepada si fulana. Kenapa? Layanannya masya Allah. Ya. Saya cinta kepada si fulana. Kenapa? Lebih cantik katanya. Nah, wah itu fitrah. Fitrahnya manusia. Maka kalau ada kaum wanita mengatakan, Mas, saya yakin kamu nggak akan bisa adil di antara istri-istri kamu nanti. Jadi jangan poligami, Mas. Mustahil adil itu, iya, mustahil masalah cinta adil, mustahil. Tapi adil yang dimaukan dalam syarat poligami bukanlah adil masalah hati, bukan adil masalah cinta, tapi dalam 4 perkara. Sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah wa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab Al-Wasabi Syekhuna rahimahullah. Mereka menyebutkan di antaranya 4 hal ini. Adil yang dimaksudkan di sini adalah adil dalam perkara tempat tinggal. Ya, kalau satu istrinya di klaster mewah, satu istrinya di rumah yang pas-pasan, jangan dong. Ini berarti nggak adil, nggak adil. Lihat Rasulullah dijuluki Ashabul Hujurat, yang punya kamar-kamar 9 kamar. Ada miniatur di Madinah itu rumah-rumah Rasulullah. Lihat, sama kamarnya Rasulullah, istri 1, 2, 3, sama. Makanya Rasul dijuluki apa? Ashabul Hujurat, yang punya kamar-kamar. Ya, nggak harus punya rumah. Kalau ceritanya punya rumah, yang poligami orang kaya saja nanti. Nah, maka bisa kamar walaupun hanya kamar-kamar. Barakallahu fik. Nah, kemudian adil berikutnya dalam perkara nafkah. Ya, dalam perkara nafkah harus yang sama. Nah, sama itu bukan sama mutlak. Lihat, istri pertama anaknya 9. Istri kedua anaknya cuma 1. Adil di sini bukan ini 1 juta, ini 1 juta, bukan. Tapi sesuai kebutuhan dia. Anak istri pertama dengan anak 9 berarti yang pantas berapa? Istri kedua anaknya cuma 2, berarti yang pantas untuk berapa? Ini adil yang dimaksudkan. Barakallahu fikum. Kemudian yang berikutnya adil dalam perkara pakaian. Pakaiannya harus adil dong. Ya. Kalau ini yang mahal, yang sini juga mahal. Nah, sandal juga termasuk pakaian. Kemudian yang keempat, adil dalam perkara al-mabit, yaitu bermalam. Kalau istri pertama 1 malam, istri kedua 1 malam juga. Kalau ini 2 malam, ini 2 malam. Kalau istrinya 4, 2 malam, 2 malam, 2 malam, 2 malam. Kalau lagi sakit,
Ya, suami lagi sakit, yang sana harusnya dapat, tinggal dicatat di dinding, saya nanti mengqadha istri yang ini. Loh iya harus, ada jatah qadhanya. Ya, tapi tidak harus, artinya bermalam, Mas, kamu permisi ya, kamu semalam di istri tertua. Main berapa kali kamu, Mas? Ya, saya mau dong, sama dong. Enggak, bukan itu maksudnya, bermalam. Bukan masalah jumlah, bermalam. Ya, permisi ya, agak vulgar tapi penting untuk disampaikan. Rahiman wa rahimakumullah, ini adil yang dimaksudkan, ya. Adil yang dimaksudkan. Kalau nggak bisa adil, fawahidah. Ya. Cukup satu saja. Kalau khawatir dolim, satu, jangan coba-coba nambah. Satu kalau khawatir dolim. Ya. Memang asalnya ayat yang menunjukkan syariat poligami, fankihu ma tabalakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Ya, wa thulatha wa ruba'. Coba disebutkan, nikahilah kaum wanita yang baik-baik. Berapa? 2, 3, 4. Gak disebutin satu. Nah, sebagian ulama seperti Syekh Muqbil rahimahullah berpendapat poligami hukumnya wajib dari ayat ini. Wah, ini kalau yang otaknya otak poligami langsung jadikan dalil nih. Nah, barakallahu fikum. Rahmatullah demikian. Kalau nggak mampu cukup satu. Allah ta'ulu. Ya. Kemudian rahmatullah, ingat kalau orang nggak adil, diancam oleh Allah Subhanahu wa taala, diancam oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana hadis riwayat Imam yaitu Al-Hakim, juga berdasarkan jalan ini dengan syarat Bukhari dan Muslim. Hadis ini sahih disahkan Syekh Albani rahimahullah, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana 'inda rajuli imra'atani falam ya'dil bainahuma jaa yaumul qiyamah wa shiqquhu saqit." Ya, jikalau ada seorang lelaki punya 2 istri, cuma 2 ini, belum 3, belum 4, punya 2 istri dan dia nggak adil antara keduanya, maka didatangkan di hari kiamat di padang mahsyar dan badan dia miring. Bayangkan, naudzubillah. Ya, nanti ada jamaah riyad ketemu jamaah yang lainnya. Loh, Pak, kok miring Pak badan kamu Pak? Kenapa? Saya punya istri 2. Loh, setahu saya 1. Iya, siri, sembunyi-sembunyi saya. Ternyata saya nggak adil. Makanya Bapak hati-hati, orang yang nikah siri kebanyakannya nggak adil. Mau bagi-bagi waktu sembunyi-sembunyi, nyuri-nyuri waktu. Mau bagi-bagi duitnya sembunyi-sembunyi. Loh Mas, harusnya gaji kamu sebulan 10 juta, kok tiba-tiba cuma 7 juta? Oh, yang 3 juta kemana ya? Nah, bohong akhirnya. Makanya as-sarahah rahah. Terus orang itu bikin hati tenang. Ngomong aja, Dek, aku sudah poligami 1 tahun yang lalu. Nah, nggak usah sembunyi-sembunyi. Nah, itu penting. Terus terang dari awal lebih bagus daripada sembunyi-sembunyi. Banyak kezaliman yang akan terjadi. Rahimana rahimakumullah jami'an. Ini ya yang perlu kita fahami. Kemudian rahimana rahimakumullah, syarat keberapa sekarang? Syarat yang keberapa? Syarat yang keempat, barakallahu fik. Syarat yang 6. Ini adil, ini penting. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat ketiga, fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Jikalau kalian takut gak bisa berlaku adil, maka cukup 1 saja. Cukup 1 saja. Kemudian Allah melanjutkan dalam surat An-Nisa ayat 3 ini, dzalika adna alla ta'ulu. Dan yang demikian itu lebih dekat kepada apa? Tidak berbuat aniaya. Kalau takut gak bisa adil, 1 saja, maka yang ini lebih dekat untuk apa? Tidak melakukan perbuatan aniaya. Kemudian syarat yang berikutnya, syarat yang keempat, sabar. Itu penting. Kalau Anda pemarah, potensi namanya 1 istri sama 2 istri beda. 1 istri aja sudah sabarnya sudah Masya Allah, keluar semua, udah sampai puncak-puncaknya, udah sampai puncak-puncaknya sabar. Mau tambah istri, mau tambah masalah lagi. Nah, makanya harus punya jiwa yang sabar. Orang poligami harus punya jiwa yang sabar. 1 kepala, 2 kepala beda. Maka ketika dia punya 2 kepala, sabar dia porsinya bisa dinaikkan.
Ya, ketika satu bertengkar dengan masalah ini, apa? Dia bisa sabar menahan amarah untuk tidak bermudah-mudahan mengucapkan kata cerai kepada salah satu dari istrinya. Dan syarat yang terakhir, ya, syarat yang kelima adalah as-sadr al-wasi', berdada lebar. Berdada lebar itu penting. Dada lebar itu penting. Sehingga apa? Legowo ketika menghadapi perselisihan di antara istri-istrinya. Ya, tidak bermudah-mudahan untuk marah, apalagi memukul, apalagi mengucapkan kata cerai. Nah, karena kata cerai seorang laki ini sudah dianggap. Lain kalau si istri minta cerai. Nah, laki-laki kalau sudah mengucapkan kata cerai sangat berbahaya. Langsung ketika itu langsung putus. Nah, barakallahu fikum. Kecuali jika seorang lelaki mengucapkan kata cerai karena dia amarahnya memuncak keluar dari kesadaran, maka cerai ini nggak dianggap. Sebagaimana seorang hakim ketika memutuskan satu masalah dalam keadaan marah, maka keputusan hakim nggak dianggap. Barakallahu fikum. Dan yang terakhir, syarat yang keenam adalah asakan al-mustaqil, tempat tinggal yang dipisah antara istri satu dan istri yang lainnya. Adapun syarat yang ketujuh ini gak ada syarat. Apa itu? Membutuhkan izin istri. Ya, gak disyaratkan, gak masuk dalam syarat poligami. Kenapa? Ini termasuk apa? Ridhonya istri ketika poligami termasuk apa? Yaitu sesuatu yang gak mungkin didapat. Ya, ghayatun nas la tudrak, yaitu yang sudah hampir, katakan hampir mustahil. Hampir, bukan mustahil, hampir. Izin itu hampir sulit. Nah, kecuali yang Allah berikan taufik. Dan tidak ada dalam syariat minta izin. Tetapi sekali lagi perlu dipertimbangkan baik-baik. Memang gak ada izin, tapi pertimbangkan baik-baik. Akankah rumah tangga ini rusak ketika saya poligami? Apakah akan semakin baik kondisi saya ketika saya poligami? Ya, maka itu perlu untuk tetap menjalankan istikharah berkali-kali. Dan setelah Anda mendapat materi tentang apa syariat dan syarat poligami, semoga materi yang pendek ini bermanfaat untuk kita semua, untuk saya pribadi, untuk Anda semua. Fa insyaallah setelah adzan kita jawab pertanyaan sedikit saja, setelah itu kita salat isya. Barakallahu fiik.
Taib. Insyaallah setelah salat Isya kita ada acara ta'ziyah insyaallah. Nah, ada pertanyaan, bagaimana hukumnya orang yang ditinggal mati istri atau suaminya tapi tidak ingin menikah lagi? Hukumnya kembali kepada dirinya, ya. Kalau seandainya dia akan terjatuh dalam fitnah, maksiat, maka tentunya menjadi wajib. Dan hukum asalnya sunnah dia menikah. Ya, sunnah dia untuk menikah lagi, mencari pasangannya. Kecuali kalau dia nggak move on, nggak ada selera sama sekali, nggak ada dosa bagi dia. Nggak ada dosa bagi dia. Dia ingin menyendiri karena mengingat anak-anaknya, khawatir anak-anaknya kalau dia nikah lagi nanti anak-anaknya nanti akan jadi masalah hubungannya dengan bapaknya atau dengan ibunya yang baru menikah. Nah, wallahu a'lam bishawab, maka lihat mafsadah dan masalahnya. Adapun kaum wanita, tentunya wanita yang menjanda fitnahnya lebih besar daripada wanita yang belum pernah menikah. Kenapa? Karena dia pernah merasakan enaknya berpasangan, hidup berumah tangga. Makanya mereka bisa jadi lebih membuat fitnah. Bisa jadi mereka mencentilkan diri sendiri, ya, sehingga mereka mencari pasangan. Maka perlu dibantu mereka untuk mendapatkan pasangan. Ya, perlu dibantu untuk mendapatkan pasangan. Ada yang mereka menjanda dan mereka sabar merawat anaknya. Tentunya itu perjuangan. Bukannya mereka nggak mau menikah lagi, tapi karena mereka belum dapat jodoh, sehingga mereka sabar untuk mencari nafkah, membiayai anaknya sendiri, pontang-panting ke sana kemari. Subhanallah, kasihan mereka sebenarnya. Maka barang siapa yang ada bisa menyelamatkan, selamatkan mereka. Naam, barakallahu fikum. Atau mungkin istri-istri bapak yang ridha, maka bantu mereka untuk menikah dengan suami ibu-ibu ini. Ya, barakallahu fik. Kemudian apakah ikut membantu menjodohkan laki-laki atau wanita akan mendapatkan pahala? Ya, yaitu biru jodoh. Iya, dapat pahala. Nah, dapat pahala. Tentunya perantara ini harus amanah. Kalau misalkan ada seorang suami menawarkan diri ingin menikah atau ingin menikah lagi, maka perantara amanahnya harus tahu profilnya dia. Profilnya kayak apa? Dia ini ternyata hanya yaitu orang yang hanya pasang topeng saja, atau dia punya niat buruk, atau dia orang yang maksiat dan lain sebagainya, maka itu amanah. Itu amanah. Kenapa? Perantara akan ikut menanggung dosanya kalau dia salah menjodohkan. Barakallahu fikum. Insyaallah itu saja yang bisa saya sampaikan. Ini kesempatan waktu mustajabah antara adzan dan iqamah, termasuk salah satu dari sekian waktu yang mustajab, yang doa terkabul. Dan saya melihat Bapak adalah orang-orang yang saleh. Dan termasuk tawasul, dari tawasul yang dibolehkan dalam syariat itu ada 3. Tawasul dengan amalan kebaikan kita. Kedua, tawasul dengan nama dan sifat Allah. Dan ketiga, tawasul dengan doa-doa orang yang saleh. Dan sudah 1 bulan adik saya ada di ICU, ya, 2 minggu sudah nggak sadar. Sampai tadi ada tim dokter yang langsung telepon, semua usaha sudah dilakukan. Sedang diopname di Surabaya. Usaha sudah maksimal sekali. Dia terkena COVID, ya, dan subhanallah sangat dahsyat sekali, sampai nyerang kemana-mana. Dan alhamdulillah dengan izin Allah adik masih bertahan, dan hitung-hitungan matematikanya para dokter sudah nggak bisa diselamatkan. Ya, maka saya bertawasul dengan doa antum semua Bapak agar adik saya disembuhkan, dikuatkan kembali organnya, dan disembuhkan sedia kala, la yughadiru saqman, tidak menyisakan penyakit sama sekali. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khair wa barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.